mengenai tentang prosedur audit aset tetap. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Ini kami lakukan sesuai dengan indeks Y yang berkaitan dengan schedule aset tetap. Yang kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi, penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Ini kami lakukan sesuai dengan lampiran yang ada pada buku 1 halaman 138 mengenai daftar aset tetap. Lalu yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Ini kami lakukan pada indeks J. Kami menemukan adanya kapitalisasi itu di indeks J untuk aset tetap, yaitu kendaraan bermotor. Lalu yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya mutasi penambahan yaitu penambahan yang nilainya material. Perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya, misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan persetujuannya. Sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli, terutama dari perusahaan aplikasi atau hubungan istimewa, faktur pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayarannya. Dan bila dibangun sendiri, ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Hal ini kami lakukan karena di ICQ halaman 132 buku 1 disebutkan bahwa adanya otorisasi apabila adanya penambahan. Lalu bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditur. Mengenai ini tidak dilakukan karena tidak ada aset yang dimiliki oleh PT Peta yang dijaminkan kepada kreditor. Lalu untuk pengurangan penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutannya telah didebet sebagaimana seharusnya, serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Ini kami tidak melakukannya karena pada ICQ tidak ada surat yang menunjukkan akun yang didebet atau dikredit apabila adanya pengeluaran dari aset yang dimiliki oleh PT Peta. Lalu yang kelima, apabila ada konstruksi in progress, biaya yang dibebaskan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan persentase penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada perjanjian kontrak. Kami tidak melakukannya karena tidak ditemukan adanya bangunan dalam proses atau konstruksi in progress yang dimiliki oleh PT Peta. Lalu yang keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan Undang-Undang 30. Bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Kami melakukannya sesuai dengan indeks M1 yang nantinya akan ada catatan-catatan pemeriksaan yang berhubungan dengan sewa guna usaha yang dimiliki oleh PT Peta. Lalu yang ketujuh, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kami tidak melakukannya karena pada PT Peta kami tidak menemukan aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham, tetapi kami hanya menemukan aset yang ditukar tambah dengan sesama aset. Jadi peralatan dengan peralatan, tidak aset dengan modal saham perusahaan. Lalu yang kedelapan, bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, yang pertama minta daftar penilaiannya, yang kedua teliti dasar penilaiannya, apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16, lalu mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif, lalu pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang.
Lalu poin yang kelima, minta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Lalu poin yang terakhir, cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan pilihan kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Kami tidak melakukannya karena kami tidak menemukan adanya revaluasi yang dilakukan oleh PT Peta, sehingga kami tidak melakukan prosedur audit sehubungan dengan revaluasi aset tetap. Lalu yang nomor 9, lakukan reasonableness test atau atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami melakukannya pada indeks J karena nantinya pada indeks J ada mengenai penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan. Lalu yang ke-10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Kami tidak melakukannya karena kami tidak menemukan adanya pembebanan penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan. Sehingga kami tidak melakukannya untuk prosedur audit ini. Sebenarnya gini, sorry, itu sebenarnya gini, karena ini perusahaan dagang, bukan perusahaan produksi, gitu. Ya. Iya, terima kasih Bu infonya. Lalu yang ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Ini kami lakukan berdasarkan yang ada di indeks J dan juga JJ yang nantinya akan membahas tentang adanya aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ke-12, pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk yang pertama, aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pinjam kepada kreditur, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, aset tetap dalam sewa guna usaha, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha, perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya. Lalu yang terakhir, pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Untuk pengungkapan, kami hanya melakukan untuk aset tetap dalam sewa guna usaha, karena pada PT Peta ini kami tidak menemukan adanya evaluasi, aset tetap yang dijaminkan, bunga yang dikapitalisasi, dan lain-lain. Kami hanya menemukan yang berhubungan dengan aset tetap dalam sewa guna usaha, sehingga kami mengungkapkan tentang aset sewa guna usaha tersebut. Lalu yang ke-13, tujuan perpajakan. Yang pertama, minta daftar perhitungan kehidupan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu, dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Yang ketiga, periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal, serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. Untuk tujuan perpajakan ini kami tidak melakukannya karena di modul 7 ini kami lebih fokus kepada berapa nilai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang dimiliki oleh PT Peta tersebut. Untuk tujuan perpajakan sendiri, depresiasi dan lain-lain akan lebih dibahas di modul 8, lebih tepatnya di indeks beban operasional dan juga rekonsiliasi fiskal. Yang terakhir, untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap
ini prosedur auditnya ada catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini kami lakukan sesuai yang ada di indeks J karena kami menuliskan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh PT Peta. Kita semua daftar hutang sewa guna usaha atau leasing, kami melakukannya sehingga kami bisa mengetahui daftar utang sewa guna usaha apa saja yang dimiliki oleh PT Peta. Dan nantinya ditemukan adanya satu aset tetap sewa guna usaha yang dimiliki oleh PT Peta. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Ya, kami melakukannya sesuai dengan NN1 yang ada pada buku 2, halaman 101, yaitu jawaban konfirmasi yang kami lakukan kepada PT Finance. Lalu yang ketiga, minta kopi surat perjanjian sewa guna usaha untuk permanen file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode capital list method, atau metode operasional, operating list method. Hal ini kami lakukan sehingga kami mendapatkan surat perjanjian sewa itu sesuai dengan yang ada pada buku 1 halaman 137 sebab aset tetap sewa guna usaha. Itu merupakan isi dari perjanjian sewa guna usaha yang dimiliki oleh PT Peta dan PT Finance. Lalu yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Ini kami lakukan sesuai dengan schedule M3 dan M1, yang mana M3 adalah berhubungan dengan utang sewa guna usaha jangka pendek dan M1 berhubungan dengan utang sewa guna usaha jangka panjang. Lalu yang kelima, vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Ini kami lakukan untuk melihat kebenaran pembayaran angsuran PT Peta yang berkaitan dengan utang sewa guna usaha yang dimiliki oleh PT Peta. Lalu yang keenam, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Ini kami lakukan pada indeks M3 yang membahas tentang utang sewa guna usaha jangka pendek yang dimiliki oleh PT Peta. Sekian untuk prosedur audit. Di sini dikatakan bahwa PT Peta ini melakukan pembelian satu truk Fuso dengan cara sewa guna usaha pada tanggal 30 Oktober 2012. Di sini harga perolehannya 74.700.000, lalu PT Peta membayar uang muka senilai 14 juta sekian, pokok pinjamannya menjadi 59.760.000, bunganya sebesar 22.410.000, dan dari total pinjamannya itu 82.170.000. Masa sewa guna usahanya ini selama 36 bulan dengan hak opsi, dan angsurannya itu dibayar per bulan sebesar 2.282.500. Dan pembayaran pertama dilakukan tanggal 30 Oktober 2012. Dan mereka juga melakukan pencatatan transaksi pada bulan 10, 11, dan 12. Oke, langkah pertama yang kita lakukan ialah melakukan amortisasi terlebih dahulu. Karena di buku 1 dari info tadi tidak diberikan berapa rate-nya, maka kita cari rate annuity dulu, pakai rumus Excel dari rate, N per PMT, PV, SV, sama type. N per-nya itu total berapa lama sewanya itu dilakukan, sebanyak 36 bulan. PMT-nya itu cicilan yang dilakukan tiap bulannya sebesar 2.282.500. Lalu PV-nya ini total hutang pinjaman. Total hutang pinjamannya ini sebanyak 59.760.000 yang berasal dari buku 1 dari pokok pinjaman. Lalu FP-nya itu 0 karena kita amortisasi sampai habis, lalu type-nya itu 1 untuk di awal pembayaran. Jadi diamortisasi seperti biasa sampai bulan ke-36.
Kalau di tahun 2012 itu cuma 3 bulan. Lalu kita beralih ke tabel N1. Oke, jadi indeks N1 ini membahas tentang utang SGU jangka panjang. Jadi sebelumnya kan si PT Peta ini melakukan pencatatan mereka sendiri. Itu kita perbaiki jurnalnya pada tanggal 31 Oktober 2012. Jurnalnya menjadi aset tetap SGU sebanyak 74.700. 74.700 itu dari harga perolehannya. Pada piutang lain-lain sebanyak 14.940.000 dan utang sewa guna usaha jangka panjang 59.760.000 yang merupakan pokok total dari pokok pinjaman yang dilakukan oleh PT Peta ini sendiri. Kalau untuk tanggal 31 Oktober 2012, jurnalnya menjadi utang sewa guna usaha jangka panjang pada beban sewa guna usaha sebanyak 2.282.500. Ini untuk perhitungan di tabel amortisasi tentang angsuran yang dibayarkan oleh PT Peta ini tiap bulannya. Untuk tanggal 30 November 2012, jurnalnya menjadi utang sewa guna usaha jangka panjang sebanyak 1.159.667 dari tabel amortisasi pokok ya, pada bulan 11. Lalu jurnal beban bunganya sebanyak 1.122.833 dari tabel amortisasi bunga pada bulan 11, yaitu pembayaran bunga yang pertamanya. Lalu itu pada beban sewa guna usaha sebanyak 2.282.500. Untuk koreksi angsuran yang ketiga itu tanggal 31 Desember 2012, jurnalnya utang SGU jangka panjang sebanyak 1.182.321 dari tabel amortisasi untuk pokok bulan yang ke-12 dan beban bunga sebanyak Rp100.179 di bunga yang kedua itu bulan 12. Itu pada beban SGU sebanyak Rp2.282.500. Oke. Jadi untuk keterangannya, untuk utang SGU sendiri, utang SGU jangka panjang, di kredit totalnya itu jadi total kredit di Paris 59.760.000, di mana per auditnya ini 39.10.528 itu dari hutang yang terjadi pada bulan 12 tahun berikutnya, tahun 2013. Sehingga total di debitnya itu 20.749.472. Ini merupakan penjumlahan dari utang SGU jangka panjang yang kita koreksi di tabel N1 dan nanti akan ada di tabel M3 juga. Jadi yang dari tabel N1 ini untuk di debit sendiri untuk SGU jangka panjang itu yang dari tanggal 31 Oktober, dari tanggal 30 November dan tanggal 31 Desember. Ya, Baik Bu. Oke, jadi tapi ini baru sebagian. Jadi sisanya untuk debit sendiri itu kita beralih ke indeks M3. Indeks M3 sendiri, ya, indeks M3 membahas tentang utang sewa guna usaha jangka pendek. Untuk usaha jangka pendek ini kita perbaiki jurnalnya pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Utang SGU jangka panjang sebanyak 16.124.984 pada utang SGU jangka pendek. Di
Dan catatan di keterangan utang SGU jangka pendek ini ada di kredit sebesar 16.124.984 yang sesuai dengan jumlah total dari pokok angsuran dari bulan 1 sampai bulan 12 di tahun depannya di tabel amortisasi. Dari total pokok bulan pertama sampai bulan ke-12 tahun 2013. Jadi itu kita buat di sebagai audit utang SGU jangka pendek. Saya terima kasih. Saya alihkan ke Alifan. Selamat pagi Bu Keke dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 untuk modul 7 yaitu di indeks JJ. Yang pertama akan saya jelaskan adalah di indeks JJ. Untuk indeks JJ ini kita akan membicarakan tentang audit untuk harga perolehan, akumulasi depresiasi yang nantinya akan mempengaruhi nilai buku dari aset oleh perusahaan. Yang pertama, penyesuaian yang kita lakukan di sini adalah untuk peralatan kantor. Untuk peralatan kantor sendiri, penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menambahkan sebesar 36 juta, di mana rincian dari 36 juta itu, di buku 1 halaman 136 itu diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 1 Januari, dan terdapat beberapa temuan dari perusahaan untuk aset tetap itu, dan temuan-temuan tersebutlah yang mempengaruhi atau yang dimasukkan penyesuaian di indeks JJ dan juga di indeks J nantinya. Nah, untuk peralatan kantor, untuk bagian harga perolehan, di sini angka 36 juta didapatkan dari temuan-temuan yang ditemukan oleh auditor. Yang pertama yaitu untuk harga perolehan dari komputer baru yang belum dimasukkan sebesar 25 juta. Selanjutnya untuk billing kabinet yang belum dimasukkan juga sebesar 1 juta, dan untuk mesin fotokopi sebesar 10 juta. Dan juga dikurangi dengan penjualan komputer yang lama, karena penjualan komputer yang lama di catatan perusahaan belum diakui, sehingga di sini kita mengurangkan harga perolehan dari komputer yang lama yaitu sebesar 15 juta. Dan untuk kendaraan bermotor, harga perolehannya ditambahkan sebesar 12.500.000, di mana angka 12.500.000 didapatkan dari temuan perusahaan, yaitu saat telah melakukan perbaikan kepada salah satu kendaraan bermotornya, dan perbaikan tersebut menambah nilai produktivitas dari kendaraan bermotor tersebut. Nah, tapi kita sebetulnya mengakuinya sebagai beban. Sehingga di sini kami tambahkan karena seharusnya nilai 12.500.000 dari nilai perbaikan tersebut menambah nilai harga perolehan dari kendaraan bermotor tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk aset tetap SGU sebesar 74.700.000. Lalu untuk akumulasi depresiasi, yang pertama untuk akumulasi depresiasi dari bangunan dan prasarana, boleh diarahkan ke ya. Untuk akumulasi depresiasi dari bangunan dan prasarana sendiri, di buku 1 halaman 136 tadi diketahui bahwa untuk aset tetap penyusutannya perusahaan melakukan penyusutan dengan metode garis lurus, dan dengan masa manfaat yang juga ditentukan yaitu bangunan adalah selama 20 tahun, kendaraan bermotor selama 10 tahun, dan peralatan kantor dan peralatan doktrin selama 5 tahun. Nah, untuk aset tetap bangunan ini kita sebutkan dengan ketentuan yang atau prosedur ketentuan akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan tadi, sehingga didapatkan angka 32.500.000 untuk penyusutan di tahun 2012. Lalu selanjutnya untuk 32 juta yang mana tadi? Ya, penyusutan yang bangunan
bangunan dan prasarana. Oke, terus selanjutnya hitungannya di tabel sebelahnya. Iya. Oke, terus selanjutnya untuk peralatan kantor, perusahaan memiliki beberapa jenis peralatan kantor di sini, dan kita sudah hitung satu persatu. Peralatan kantor berupa komputer baru penyusutan di tahun 2012 adalah sebesar 2.883.000 sekian, karena hanya disusukan selama 5 bulan. Lalu untuk komputer lama penyusutannya yang diakui adalah sebesar 1.750.000, untuk meja tulis sebesar 600.000, kalkulator sebesar 300.000, piling kabinet sebesar 116.000, dan mesin fotokopi sebesar 166.000. Nah, untuk penyusutan ini, karena tadi untuk peralatan kantor kan ada pembelian dan ada penjualan, atau ada pemasukan dan ada pengeluaran. Nah, jadi di akumulasi depresiasinya pun yang kita tambahkan hanya aset-aset yang masih dipegang oleh perusahaan sampai akhir tahun 2012. Jadi untuk akumulasi depresiasi yang ditambahkan adalah seluruh peralatan kecuali komputer yang lama, yaitu sebesar 5.016.667, dan untuk akumulasi depresiasi dari komputer yang lama seluruhnya dikurangkan dari catatan perusahaan, yaitu sebesar 8.500.000. Nah, catatan saya ini 8.500.000 ini posisi sampai dengan tanggal berapa? Untuk 8.500.000 itu posisinya sampai dengan si komputer lamanya ditukar tambah, Bu. Itu bukan posisi 31 Desember 2011. 8.500.000 sudah diperhitungkan sampai dengan bulan penjualan aset. Hanya diperhitungkan sampai bulan Juli. Oke. Clear ya. Oke, terus. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya untuk kendaraan bermotor. Di sini perusahaan memiliki beberapa jenis kendaraan bermotor juga. Sebenarnya hanya ada 2 jenis, yaitu motor Honda dan Call Mitsubishi. Nah, tapi untuk Call Mitsubishi tadi, perusahaan memiliki 2 Call Mitsubishi. Nah, tadi kan diketahui perusahaan melakukan perbaikan kepada salah satu kendaraannya, yaitu hanya pada salah satu Call Mitsubishi. Jadi di sini nanti ada 3 angka yang kita temukan penyusutan. Yang pertama untuk motor Honda, setelah dihitung penyusutannya penyusutan untuk 2012 ketemu dengan angka 3.850.000. Lalu untuk Call Mitsubishi yang tanpa perbaikan, penyusutan untuk 2012 adalah sebesar 12.500.000. Dan untuk Mitsubishi yang ada perbaikan ini berbeda karena nilai perbaikan tadi kan menambah nilai bukunya. Nah, sehingga penyusutan di 2012 adalah sebesar adalah sebesar 25 angka 11.458.000 ditambahkan dengan 1.236.000 tersebut. Karena kenapa ini yang berbeda atau yang dihitung kembali hanya di bulan Desember? Karena perbaikannya itu dilakukan pada akhir bulan November, sehingga untuk nilai penyusutannya yang berbeda hanya 1 bulan. Nah, sehingga total dari penyusutan kendaraan bermotor seperti yang kita masukkan ke JJ adalah sebesar 29.045.313. Angka yang dipakai akhirnya jadi yang mana? 12.500.000 atau yang setelah perbaikan?
Itu ada 2 jenis, Bu, karena kan call Mitsubishi-nya ada 2. Nah, yang satu kita pakai yang tanpa perbaikan, yang satu kita pakai yang setelah perbaikan. 12. Jadi totalnya 25 juta. Totalnya yang total penyusutan untuk call jadi 25 juta berarti kan? oh iya. Seluruh call. Iya kan? Iya. Oke, terus Dan untuk yang terakhir adalah setup SKU yang tadi sudah dijelaskan oleh Kelvin. Untuk penyusutannya itu kan untuk aset sewa guna usaha, karena ini juga perusahaan baru mendapatkan aset ini di akhir bulan Oktober, sehingga penyusutan untuk 2012 hanya diakui selama 2 bulan, yaitu November dan Desember, sehingga kita temukan angka besar 1.245.000. Nah, penyesuaian tersebut yang akhirnya akan mempengaruhi nilai buku dari perusahaan, sehingga nilai bukunya ditemukan untuk aset tetap berupa karena tidak ada penambahan maupun pengurangan dan tidak ada penyesuaian juga untuk tanah, tetap 775 juta. Untuk bangunan dan prasarana jadi 569.791.700. Untuk peralatan kantor nilai bukunya menjadi 33.708.333. Untuk kendaraan bermotor menjadi 167.938.088 rupiah. Dan untuk aset tetap sewa guna usaha nilai bukunya menjadi 73.455.000. Nah, nilai buku ini nantinya akan kita bahas kembali di indeks J. Sekarang kita bahas indeks J. Nah, sebelum kita masuk ke tabel, kita akan bahas jurnal-jurnal untuk koreksi dari auditor untuk perusahaan. Jurnal-jurnal ini berdasarkan temuan auditor dari pemeriksaan fisik yang dilakukan auditor yang diketahui di buku 1 halaman 136. Di situ ada beberapa temuan yang nantinya akan mempengaruhi atau yang nantinya akan kita masukkan ke jurnal-jurnal tersebut dan akan mempengaruhi di indeks J nantinya. Temuan yang pertama adalah pada tanggal 10 Juni perusahaan membeli 2 unit chilling kabinet dan sebelumnya dicatatkan sebagai kebutuhan perlengkapan kantor. Di sini kita lakukan reklasifikasi karena seharusnya pembelian tersebut dicatatkannya ke peralatan kantor bukan ke beban peralatan kantor, sehingga jurnal koreksinya adalah debit peralatan kantor sebesar 1 juta dan dikredit dengan beban peralatan kantor sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer sebesar 25 juta dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer yang lama. Untuk yang lama, harga pasarnya sebesar 6 juta dan sisanya dibayar tunai. Nah, jurnal yang dicatatkan oleh perusahaan adalah peralatan kantor pada Bank Juni sebesar 19 juta. Jurnal yang dicatatkan oleh perusahaan tidak mengakui penghapusan dari aktiva yang lama, sehingga kita sesuaikan sehingga kita dapatkan jurnal yaitu debitnya peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor yang lama sebesar 8.500.000, kerugian pengalihan aktivitas sebesar 500.000 dan dikreditkan dengan peralatan kantor yang lama sebesar 50 juta. Nah, untuk yang selanjutnya, pada tanggal 1 Desember, perusahaan membeli 1 kopi seharga 10 juta tunai dan belum dicatatkan. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah peralatan kantor pada kas besar sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 30 November 2012, perusahaan melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan Mitsubishi sebesar 12.500.000. Nah,
perbaikan ini menambah produktivitas kendaraan, tetapi sebelumnya perusahaan mencatatkannya ada beban pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan seharusnya perusahaan mengakui 12.500 ini dengan menambahkannya ke nilai buku kendaraan bermotor, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah kendaraan bermotor sebesar 12.500.000, ada beban pemeliharaan dan perawatan sebesar 12.500.000. Selanjutnya untuk sewa guna usaha, ini tadi sudah dijelaskan oleh Kelvin. Lalu kita lanjutkan ke beban penyusutan. Boleh bukan yang tabel penyusutan. Nah, ya, tadi kita sudah jelaskan ada beberapa dilakukan penyusutan untuk penyusutan. Nah, di sini kita akan sandingkan penyusutan yang dihitung oleh auditor dengan penyusutan menurut klien. Dan memang terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama untuk penyusutan bangunan yang tadi ketemu angka 32.500.000, sedangkan menurut klien itu sebesar 23.125.000. Sehingga kita lakukan penyesuaian sebesar 9.375.000. Lalu untuk bagian peralatan, ini terdapat beberapa selisih juga. Yang bagian komputer baru, menurut auditor, perhitungan auditor, penyusutan di tahun 2012 harusnya sebesar 2.083.333, sedangkan menurut klien sebesar 1.100.000, sehingga dilakukan penyesuaian untuk komputer baru sebesar 983.000. Nah, untuk komputer lama terdapat selisih juga sebesar 854.000. Untuk meja tulis penyesuaiannya sebesar 421.000. Untuk kalkulator penyesuaiannya sebesar 174.100. Filing kabinet seluruhnya belum dicatatkan oleh perusahaan, sehingga seluruhnya tidak melakukan penyesuaian. Untuk mesin fotokopi juga seperti itu, seluruhnya belum dilakukan oleh perusahaan, sehingga seluruhnya kita melakukan penyesuaian. Dan setelah kita akumulasikan, kita temukan, kita catatkan dengan jumlah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.716.267. Lalu untuk sorry sebentar, ya. terkait penyusutan ya, udah kan, berarti udah ya penyusutannya. Siapa tadi ini, Elisafan ya yang presentasi. Ini kan tadi udah berarti tentang seluruh penyusutan udah. Iya. Iya kan? Sudah. Saya cuma mau tanya, kalau kita hitung ulang, ini kan berarti seolah kita hitung ulang dari awal perolehan. Tadi sama kelompok 6. Apa statementnya di hasil pemeriksaan tahun lalu? Berarti nggak dikoreksi di tahun lalu. Oh, kita jadi harus mundur ya? Saya baru ngeh nih soalnya nih. Saya nggak merhatiin ke hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan sebenarnya diaudit sama KAP ini juga gitu kan. Apakah mereka belum memperbaiki perhitungan penyusutannya gitu? Karena tadi saya lihat ada beberapa poin yang jadi dia nggak cuma penyusutan tahun ini kan, ini berarti jurnalnya kan, tapi sekaligus memperbaiki perhitungan angka, begitu bukan? Untuk koreksi-koreksi yang dilakukan ini sebenarnya hanya penyusutan di tahun ini, Bu. Jadi angka-angka penyesuaiannya kan itu angka penyesuaian dari penyusutan di tahun 2012 saja. Saya cuma gini, supaya maksudnya kalian nanti kalau misalnya ada soal seperti ini di ujian gitu loh, tidak menjadi lama dengan membuat tabel seperti ini. Bisa nggak sih kalau kita langsung hitung jadinya? Maksudnya gini, yang harus kita hitung kembali itu kan yang misalnya ada kayak apa tadi, peralatan kantor, karena ada penjualan gitu kan.
Tapi misalnya kayak gedung dan bangunan, itu berapa tahun penyusutannya? 20. Bisa nggak langsung dari harga dibagi 20? Itulah jurnal penyesuaian yang kita harus lakukan. Iya, bisa Bu. Mungkin ini kemarin kami tuliskan kalau untuk seperti ini memperjelas aja. Tapi iya. untuk penghitungannya memang supaya cepat bisa seperti itu. Jadi kan ya misalnya kalau kita mau menguji, soalnya gini, saya khawatirnya gini, kalau kita mau ngecek ke jumlah akumulasi penyusutan lagi, hati-hati, karena kita nggak tahu akumulasi penyusutan tahun misalnya gini, itu adalah gedung dan bangunan 10 tahun, anggaplah 20 tahun, gitu ya. Kita masuk misalnya di tahun ke-11, ya kan? Misalnya kita ini lagi menghitung di tahun 11. Begitu kita nanti mau menghitung ke akumulasi penyusutan, tentu angkanya nggak klop gitu, waktu dia menghitung yang penyusutan tahun pertama sampai tahun ke-10, gitu kan? Nah, kita agak sulit kalau harus mengkoreksi nantinya. Kenapa maksud saya? Karena di akumulasi penyusutan itu kan ada proses kalau misalnya dianggap tadi kita punya gedung bangunan 20 tahun misalnya ya. Terus kita sekarang melakukan audit di tahun ke-11. Di tahun ke-1 sampai tahun ke-10 bisa jadi dia ada renovasi, ada tambahan aset gitu loh. Akan menjadi sulit nanti kalau kita harus menguji ulang jumlah akumulasi penyusutan. Gitu maksud saya. Jadi kalau misalnya nanti di UAS kita benar-benar fokus pada apa yang menjadi harusnya penyusutan tahun berjalan. Itu ya. Kalau ini kan saya teman-teman kan kayaknya ngitung ulang. Saya takutnya gitu karena di akumulasi penyusutan itu mengandung histori gitu loh. Histori yang mungkin gak tercapture nih di dalam satu soal ini, misalnya di tahun kelima dia ada plus, ada nambah atau ada perbaikan gitu. Jadi biar nggak habis waktu kita, gitu ya. Kalau misalnya nanti di UAS buat semuanya juga ya, gitu ya. Bu Keke. Iya. Ini Bu, kita pas yang di catatan permisaan beban penyusutan ini, kami itu lebih fokus kepada membandingkan penyusutan tahun 2012 yang dipunyai klien sama perhitungan punya kita, Bu. Jadi untuk untuk jurnal penyesuaian ini itu kami membandingkan antara penyusutan yang seharusnya dengan penyusutan yang sudah dicatat oleh klien pada buku 1 halaman 138, Bu. Jadi bukan tentang akumulasi penyusutan, tapi kepenyusutannya. Di mana tuh angka penyusutannya? Ini. Oh, di kertas kerja ini. Iya, jadi selama 2012 PT Peta itu dia menyusutkan misalkan untuk komputer dan printer yang baru, komputer dan printer yang lama itu sebesar 896.000. Jadi kami membandingkan yang seharusnya disusutkan sama selisihnya gitu, Bu. Ya, jadi dia sebenarnya udah ngitung penyusutan ya di 2012. Iya, jadi yang jurnal yang ada pada indeks J itu tentang penyusutannya, bukan tentang akumulasi penyusutan. Ya, nah, karena kertas kerja kalian aja yang dari tahun perolehan awal gitu ya. Iya, kami menghitungkan pakai tabel gitu, Bu. Tapi yang kita pakai hanya untuk yang 2012 saja, dan kebetulan kan memang beban penyusutan itu lawan transaksinya akumulasi penyusutan. Jadi memang kalau dibaca secara sekilas mungkin memang seakan-akan kita menghitung tentang akumulasinya gitu, Bu. Tapi sebenarnya kita menghitung selisihnya itu atas selisih perhitungan kita. Iya, dengan penyusutan yang kita hitung sebenarnya dengan beban penyusutan yang telah dicatat oleh PT Peta. Gitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, itu aja. Jadi maksud kita jangan nanti jadi larinya ke itu ya. Ke akumulasi penyusutannya jangan kita hitung ulang ya, karena kita nggak tahu nilai histori di dalam akumulasi penyusutannya. Itu aja sih. Oke, lanjut.
di koreksinya Bu Kiki. Mungkin sekali lagi mengulangi catatan teman-teman juga. Jadi tadi kami mendapat koreksi dari Bu Kiki karena di kertas kerja kami untuk penyusutan kami perhitungkan dari awal, sedangkan untuk mempercepat pekerjaan kita nantinya misal waktu UAS itu cukup di tahun berjalan saja. Selanjutnya untuk penyusutan kendaraan bermotor, setelah kita sesuaikan dengan catatan perusahaan atau pada laporan perusahaan, kita temukan selisih totalnya sebesar 30.454.698 yang akhirnya kita jurnal akumulasi penyusutan kendaraan bermotor pada beban penyusutan kendaraan bermotor senilai 30.454.698. Dan yang terakhir untuk beban penyusutan aset tetap sewa rumah usaha karena sebelumnya belum dicatatkan sama sekali oleh perusahaan, sehingga kita harus kita jurnal penyesuaian seluruhnya, yaitu sebesar 1.245.000. Oke, boleh ke tabel C-nya. Oke, penyesuaian yang telah kita lakukan tadi akhirnya akan kita masukkan ke nilai pare di tabel indeks J ini. Yang pertama untuk bagian peralatan kantor. Bagian peralatan kantor tadi penyusutannya kita tambahkan sebesar 17 juta untuk penyusutan yang belum dicatatkan, yaitu untuk komputer baru sebesar 6 juta, mesin fotokopi. Ini kita harga perolehan, maksudnya harga perolehannya kita tambahkan sebesar 17 juta untuk komputer baru sebesar 6 juta, mesin fotokopi sebesar 10 juta, dan filling kabinet sebesar 1 juta, dan kita kurangkan sebesar 15 juta untuk komputer yang lama. Lalu dan akhirnya ditemukan harga perolehan per audit tanggal 31 Desember sebesar 40.500.000. Yang kedua untuk kendaraan bermotor, nilai parenya kita debit sebesar 12.500.000 atas perbaikan yang menambahkan nilai produktivitas tadi, sehingga ditemukan ketemu angka harga perolehan per audit 31 Desember 2012 sebesar 301 juta. Dan yang terakhir adalah untuk aset tetap sewa guna usaha, kita tambahkan. Oke. Kalau kita hitung dari harga perolehan dikurang sama akumulasi depresiasi, itu angkanya sama dengan yang disajikan di nilai buku. Sama nggak jadinya? Kelompok 6. Misalnya kayak tanah. Tanah kalau berdasarkan data per audit adalah 775 dikurang dengan akumulasi depresiasinya 0. Sehingga nilai bukunya adalah 775. Sama Bu, karena itu kan sebelumnya juga sudah diperhitungkan di indeks JJ juga. Ya, makanya biasanya kita tidak menampilkan yang koreksi nilai buku gitu loh. Karena nilai buku, ini kan jadi seolah-olah gini, hati-hati dengan di kolom pare ini loh. Ya, di kolom pare ini kan sebenarnya kita sudah mengkoreksi berdasarkan dari harga perolehan, transaksi perolehan, gitu kan. Terus di akumulasi penyusutan, ini kan kita juga sebenarnya udah koreksi. Nah, misalnya kayak di bangunan dan tanah dan bangunan. Begitu di bangunan dan prasarana. Begitu di nilai buku, seolah-olah koreksinya hanya ada 9.375 di sisi kredit. Berarti kan seolah-olah ada pengurangan gitu kan. Padahal itu adalah dari sisi akumulasi penyusutan. Jadi saya cuma ini nih,
nilai buku ini aja yang kita hati-hati nih kalau kita mau menyajikan ini. Jadi dia harus sama antara nilai buku di atas, di bawah, ini yang kita sajikan dengan koreksi di harga perolehan sama akumulasi. Jadi biasanya kita hanya menampilkan harga perolehan sama akumulasi, karena otomatis itu akan memunculkan nilai buku di sini gitu loh. Di mana? Di kolom per audit 31 Desember 2012 kalau dikurangkan. Itu ya. Ini jarang nih dibikin lajur nilai buku ini sendiri. Itu aja sih catatannya. Bu, berarti yang nilai buku hanya yang diisi itu per audit 2012 ya Bu, untuk parenya dikosongin aja. Kalau saya cenderung begitu, karena kadang malah kita nggak masukin nilai bukunya ini, tapi kebetulan di kertas kerjanya ada ya, dia menunjukkan nilai buku ya. Jadinya kalau gitu cuman diisi yang kolom per audit 2012 ya Bu. Untuk parenya meskipun kalau dihitung ada selisih nggak perlu dimasukkan. Perbedaan nilai maksud saya yang antara saya paham. Kalau saya cenderung ini nggak usah dimasukkan nih debit kredit, langsung ke sini aja per audit ya. Jadi yang debit kredit di nilai buku dikosongkan saja langsung ke nilai buku yang di per audit 31 Desember 2012. Karena kita kan tidak pernah melakukan jurnal atas nilai buku kan. Sebenarnya kita lakukan adalah penyesuaian di harga perolehan di akun tanah gitu kan, berdasarkan transaksi perolehan atau ada penjualan atau penghapusan, sama koreksi di akun penyusutan atau tadi di akumulasi penyusutannya gitu. Nggak pernah kita melakukan tanda petik koreksi di nilai buku gitu ya. Jadi saya cenderung ini kita kosong, terus langsung muncul di nilai buku itu adalah nilai audit per 31 Desember 2012. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Terus sama satu lagi catatannya terkait ini tadi, yang disajikan sama tim kelompok 6 adalah terkait yang tadi disajikan pertama sama Kelvin tentang hutang SGU, hutang leasing ya. Nah, pertanyaan saya, sulit nggak sih kalian bikin tabel amortisasi ini? Kalau dalam posisi kalian harus UAS nih, dengan keterbatasan waktu. Tadi kan kalau disampaikan, present value-nya adalah nilai utang sekarang. Ya, loh. Future value-nya dibikin tadi 0 dengan jangka waktunya adalah 36 bulan untuk dapat, sebenarnya kan untuk dapat tingkat bunga kan? Iya, Bu. Terus saya nanya, makan waktu nggak untuk itu? Kalau seandainya kalian dalam posisi di UAS nih. Tapi UAS-nya ini sih ya sekarang open book sih ya. Iya, Bu, bisa pakai Excel kok. Jadi pakai Excel juga gampang. Tidak makan waktu, tapi kalau harus dituliskan itu yang makan waktu. Iya. Kan itu tinggal rumus. Emang kamu ngetikin satu-satu? Maksudnya kalau harus dituliskan ke lembar jawaban. Nah itu kalau manual pakai rumusnya aja disajikan, dimunculkan. Jadi jangan dimunculkan tabel. Gitu ya. Tapi kalau itu ceritanya cerita 3 tahun. Kalau cerita 5 tahun, ribet juga nggak gitu? Atau sama aja? Gini deh, kalau sampai enggak gini. Yang kita butuhkan itu kan sebenarnya adalah berapa yang menjadi akumulasi utang jangka pendek. Betul nggak? Yang harus kita hitung sebenarnya. Kalau untuk menentukan tingkat bunga ini kan secara Excel aja tuh sebenarnya. Secara Excel saja, tapi kan berarti kalian satu nih,
kalau misalnya, karena ada soal seperti ini, berarti kalian ready, laptop nyala. Ya, kalau seandainya ada perhitungan seperti ini, gitu kan? Kan kalian juga bisa juga cuma buka di HP kan sebenarnya waktu ujian ya. Tapi kan harus, kalau sewaktu-waktu ada permintaan perhitungan seperti ini. Terus kedua, kalau itu harus tulis tangan, ya saya hanya butuh data hitungan kalian waktu melakukan penyesuaian dari utang jangka pendek menjadi dari utang jangka panjang ke utang jangka pendek. Artinya itu adalah butuh hanya 12 angka. Itu aja sih 12 angka yang di sini kan. Tapi kan itu tinggal dikali 12, nggak bisa. Utang jangka pendek. Oh, nggak bisa, harus dihitung ke tabel ya. Artinya dimudahkannya dengan cara seperti itu. Kalau ada nanti soal di ujian dalam bentuk SGU seperti ini, tetap kalian harus pakai hitungan komputer, tapi nanti yang dihitung hanya yang untuk 12 bulan ke depannya untuk perhitungan utang jangka pendeknya. Itu aja nggak sih menyederhanakannya? Saya lagi memitigasi kalian nggak habis waktunya kalau keluar soal seperti ini. Gimana mudahnya? Gitu nggak? Kira-kira sulit ya kalau harus dihitung begitu? Atau mau disederhanakan kita ambil kesepakatan dari bunga sama cicilan itu kita bagi langsung 36 bulan. Jadi dianggap bunganya tetap, tapi itu agak menyalahi standar ya. Karena kan sebenarnya besarnya bunga adalah dari sisa hutang yang ada kan sebenarnya persentase bunganya kan. Gimana kalian siap nggak hitung kalau seandainya ada keluar soal seperti itu aja? Mungkin nggak apa-apa sih Bu, atau gimana ya? Ya nggak apa-apa, saya gini, tetap hitung, tapi tadi saya bilang, nggak usah bikin tabel seperti ini di lembar jawaban, tapi cukup buat hitungan 1 tahun untuk menjawab hasil ini. Tidak. Iya kan? Dan UAS itu kan bukannya juga artinya kita pakai laptop, kita tetap tulis tangan kan kayak kemarin. Artinya kan kalian walaupun dikerjakan di laptop, tapi kalau harus menampilkan seluruh tabel ini kan makan waktu untuk menulis ulang. Betul nggak? Makanya yang dimunculkan di lembar jawaban hanya hitungan yang untuk 1 tahun aja, yang coba lihat ke jurnal koreksinya. Ke kertas kerja berapa? Kertas kerja M ya. M berapa? Nah kan hanya untuk dapat angka 16 ini aja kan sebenarnya kan? Iya Bu. Ya, gitu ya. Itu ya. Jadi hati-hati karena ada berapa ya? 2 kelompok yang saya lihat dia langsung ngitung ke bunga dibagi langsung 36 bulan. Gitu ya. Jadi kita sepakat kita hitung seperti ini harusnya dengan tadi model hitung nilai amortisasinya. Tapi tadi pada saat nanti ujian nggak usah dimunculkan seluruh tabel ini sampai 36, tapi kita cukup hitung yang cukup hitung tampilkan yang hitungan tadi. Bagian dari yang dia harus pindah ke utang jangka pendek. Itu aja ya. Baik Bu. Siap. Ada lagi terkait modul 8 sebelum kita ke modul 7 sebelum kita ke modul 8. Jadi yang penting itu adalah tadi semua perolehan sudah
dicatat dengan benar, gitu kan. Terus kedua, kalau ada harus penghapusan, gitu kan, atau ada nilai tukar tambah tadi, tolong perhatikan. Hitung-hitungan nilai tukar tambahnya tadi juga udah benar, penggunaan akunnya, terus tadi jenis belanja. Dia belanja yang menambah umur aktiva atau enggak, sehingga perlakuannya adalah dia dikapitalisasi atau dia hanya menjadi expenditure. Terus satu lagi terkait leasing, itu aja ya, terkait, mudah-mudahan hanya sebatas itu, nggak melebar ke yang lain. Itu ya untuk modul 7. Untuk yang Ini siapa? SGU, saya Naufal, Bu. Oke. Yang SGU itu kan di buku 2 ada konfirmasi. Itu kok saldonya tuh memang beda sama penghitungan kelompok ini apa gimana ya? Dia bilangnya berapa? Di konfirmasinya itu Sorry ya, saya sebesar 75.322.500 yang terdiri dari angsurannya 54.780.000 sama bunganya 20.542.500. Di soal kita kemarin 54 juta itu kan sesuai dengan cicilan, sesuai dengan utang ya. Yang beda di mananya? Itunya, Bu. Untuk saldo per 31 Desember 2012 ya. Berapa dia? 30. Hasil konfirmasi berapa? Di hasil konfirmasinya itu totalnya 75.322.500, yang angsurannya itu 54.780.000, bunganya 20.542.500. Boleh dibuka dong tabel surat konfirmasinya? Yang di NN1. Saldo piutang pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember sebesar 75.322.500, yaitu 54.780 angsuran dan 20.542.500 bunga. Saya angkanya nggak hafal lagi. Posisi di saldo awalnya yang tadi, yang di buku 1, angkanya berapa tadi, Nova? Gimana, Bu? Yang di buku 1 datanya apa tadi? Ini kan berdasarkan hasil konfirmasi adalah 547. Aduh, jangan diangkat itu dulu ya. 54780 dengan bunga 20.542. Kalau di enggak, saya melihatnya ke 59. Yang di buku 1 tadi loh, siapa? Ini siapa sih? Yang Raka. Nah itu 5 berapa nih? Pokok pinjamannya adalah 59.760. Nilai kita adalah 74.700. Bunganya 22.
dilaporkan lebih besar ya leasingnya ya. Iya. Izin menanggapi boleh? Ya. Jadi kalau kelompok kita Bu, karena kita kan menggunakan interest method, kita mencari dulu berapa interestnya, lalu kami menghitungkan dengan interest method kan Bu, menggunakan Excel. Nah, untuk kalau kami melihat untuk yang hasil konfirmasi, kenapa bisa didapatkan angsuran sebesar 54.780 dan bunga sebesar 20.542.500, itu karena sepertinya dari pihak PT Finance-nya itu menggunakan ini Bu, jadi bunga dan angsurannya itu rata gitu. Jadi tiap pembebanannya itu sama gitu Bu. Kalau misalkan menggunakan pokok pinjaman 59.760 dibagi 36 bulan dan juga bunga 22.410 ini dibagi 36 dan telah dibayar 3 kali angsuran, nanti hasilnya akan sama seperti yang di hasil konfirmasi Bu. Jadi yang hasil konfirmasi itu menggunakan perhitungan apabila bunga dan pokok pinjamannya itu rata. Begitu Bu. Sedangkan kelompok kami menggunakan interest method, jadi harus mencari bunganya apa beda-beda gitu Bu. Enggak, jadi sorry. Berarti dia menghitungnya 2.282.500 dikali 36. Iya seperti itu Bu. Terus untuk mencari pokok pinjamannya berarti 59.760.000 dibagi 36 sehingga seingat saya menemukannya itu 1.660.000 seingat saya. Lalu untuk bunganya sendiri 22.410.000 itu nanti dibagi 36 bulan juga menemukannya 622 seingat saya, sehingga nanti kalau misalkan itu sudah dikurangi 3 kali angsuran, maka untuk saldo hutang yang ada di 31 Desember 2012 akan sama Bu, seperti yang hasil konfirmasi. Itu jika ya. Maksud saya totalnya kenapa jadi 75? Kan dia menyebut totalnya dia adalah 75 kan? Iya. Jadi agak beda kan? Kalau tadi kamu bilang bahwa itu adalah 2.282 dikali 36 gitu kan? Dengan porsi bunga dan cicilan yang tetap gitu kan? Ya kan? Ya, dia akan ketemu bahwa bunganya adalah 20 juta gitu toh? Iya. Cicilannya akan ketemu 54. 54. Iya. 54 ditambah 20 adalah 75. Ini berarti bukan kali 36, kali 33. Iya Bu, karena kan di tanggal 31 Desember itu sudah dicicil selama 3 kali. Enggak, sorry. Yang hitungan 54 itu berarti kali 33 tadi dapatnya angka segitu. Iya, soalnya sudah dicicil 3 kali dari Oktober, November, Desember, sehingga 31 Desember sisa 33 kali angsuran Bu. Yang awalnya 36. Saya agak ini nih, agak susah berkomentarnya nih. Karena gini, akhirnya kembali kita harus melihat ke perjanjiannya. Ya, apakah dia bunga tetap ataukah dia tadi dengan pendekatan apa? Interest method. Iya, gitu. Memang kan karena ini kan sama kayak seperti kita nyicil di bank, ya kan? Ini kan sebenarnya dia kredit kan. Memang ada metode yang tadi bunga bunganya tetap, bukan tingkat bunganya yang tetap. Kalau di kelompok 6 kan tingkat bunganya yang tetap berdasarkan dari sisa pinjaman yang ada, gitu kan? Nah, kalau pendekatannya kalau tadi penjelasannya hitungan tadi, berarti dia tadi panggilan kamu apa? Nah, Iin apa tadi saya sebutin? Iin Bu, tapi nggak apa-apa dipanggil Ismaini aja nggak apa-apa. Ya, artinya hitungannya adalah berdasarkan tadi bunga yang tetap dengan cicilan yang tetap, gitu. Nah, saya nggak tahu di sini ada nggak perjanjian leasingnya?
nggak dikasih tahu sih Bu. Maksudnya di sini cuman ada, kakak tolong ke buku satu. Nah, ini cuma 36 bulan, terus angsurannya total sekian, cuman itu saja Bu. Nggak Ya. ada dikasih tahu. Jadi sebenarnya gini, siapa tadi ya? Oh, Noval. Artinya gini, memang kalau penjelasannya seperti itu tadi Noval, tadi dijelaskan kelompok 6, mereka sudah menghitung bahwa si lembaga leasing dia ngitungnya dengan bunga yang tetap dan cicilan yang tetap. Artinya kita kalau dalam konteks kita mengaudit, kita harus ngelihat ke perjanjiannya lagi, ya kan? Satu. Nah, dalam konteks saat ini kita nggak ada nih perjanjiannya, ya kan? Normal, ya. Normal adalah dengan interest method, karena kalau kita lihat dengan tingkat dengan cicilan yang tetap itu biasanya kalau lagi ada saya bilang itu apa ya, diskresi. Lebih pasnya kalau itu lagi ada promo lah, kalau kasarnya kalau di kredit begitu kan, lagi ada promo dia dikasih tingkat bunganya tetap gitu. Itu aja sih. Jadi maksud saya tadi kita kembali ngeliat ke auditnya gitu kan. Nah, berarti kayak Novel kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Oh, makanya kamu pakai bunga tetap. Iya, Bu. Ya kan. Oke, saya paham sekarang kalian kenapa pakai bunga tetap. Tadi saya bilang sebenarnya kita harus kembali lagi ke perjanjiannya, ke leasingnya. Saya nggak tahu di data akhir tahun disebut nggak. Oh, ini baru ya, baru 30 Oktober ya 2012 ya. Artinya gini, saya nggak bisa nyalain dua-duanya. Asumsi yang dipakai apa? Makanya tadi saya kembalikan lagi. Kalau kita UAS, kita mau sepakat yang mana? Tapi tadi ingat ya, yang normal sebenarnya pakai interest method, gitu. Jadi gini aja deh, saya nggak mau bikin susah pada saat UAS. Ini kesepakatan kita ambil ya. Kalau nggak ada statement di soal, dia pakai interest method atau pakai fix, supaya kita ngerjainnya cepat. Dan buat saya, karena ini bukan pelajaran akuntansi ya, karena ini adalah pelajaran audit, kita pakai hitungan pakai bunga yang tadi aja. Langsung dibagi berapa? Kita bagi 36. Tapi cara perhitungannya tadi jadinya angka yang disajikan bukan 74 ya. Jadinya kan berapa? 75 jadinya. Aset tetapnya tetap 74. Cuma cara menghitungnya aja. Ya, cara menghitung besaran unsur beban bunga sama unsur hutang jadinya kan. Gitu ya. Ini supaya kita mudah aja di UAS. Tapi di pengerjaan ini berarti saya paham nih kenapa ada 2 yang pakai 36, kenapa ada yang pakai bunga tetap, ada yang seperti kelompok 3 yang memang pakai interest method. Ya, tapi untuk UAS sepanjang tidak ada pendekatannya, kita pakai yang mudah aja. Supaya kalian juga ngerjainnya bisa lebih cepat. Gitu? Sepakat ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi komen dari kelompok lain? Nggak apa-apa nih, saling ingetin. Itu yang tadi makanya saya tawarkan, kita mau pakai yang mana gitu. Oke. Ada lagi? Sebelum kita ke modul 8. Lanjut ya, biar kelompok 6 nggak tambah PR-nya sampai presentasi minggu depan.